Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jajan dan rekan-rekan sekalian, saya dari kelompok 2 yang berisikan Albin Mardiansyah, Dewi Sri Romawati, dan saya Bejaran akan mempresentasikan hasil audit sistem informasi pelayanan instalasi rehabilitasi medik di Klinik Tumbuh Kembang Rumah Sakit Dewi Sri menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Mulai dari deskripsinya itu, di era modern ini teknologi informasi jadi elemen vital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Namun, untuk memastikan sistem informasi yang digunakan memenuhi standar keamanan dan kepatuhan, diperlukan evaluasi tata kelola TI. Audit ini bertujuan untuk yang pertama itu mengidentifikasi risiko keamanan data pasien, yang kedua memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi, yang ketiga meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang andal. Manfaatnya itu meliputi peningkatan efisiensi operasional dan menjaga kerahasiaan data pasien. Kedua, memberikan saran untuk meningkatkan sistem. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui tata kelola TI yang optimal. Metodologi yang digunakan itu menggunakan kerja COVID 2019 untuk penilaian kapabilitas. Analisis gap dilakukan dengan metode skala Goodman untuk mengukur perbedaan antara kondisi saat ini dengan target yang diinginkan berdasarkan respon dari responden dengan menjawab ya atau tidak. Proses pengukuran capability level terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama itu not achieved dengan range 0 sampai 14%. Yang kedua partially achieved range 15 sampai 49%. Yang ketiga largely achieved 50 sampai 84%. Yang terakhir itu fully achieved 85 sampai 100%. Lokasi penelitiannya itu di Rumah Sakit Dewi Sri. Tahapan itu yang pertama identifikasi masalah, selanjutnya studi kepustakaan, lalu menentukan domain, pemetaan RACI, lalu ada 2 step, yang pertama itu observasi dan kuesioner. Setelah itu kesimpulan lalu ke menghitung level kapabilitas, lalu analisis gap, terus merumuskan rekomendasi dan membuat laporan terakhir. Ini visi dan misi Rumah Sakit Dewi Sri. Ini enterprise goals-nya dari rumah sakit tersebut. Visi dan misi menjadi rumah sakit swasta yang terpercaya dan memasyarakat, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Acuannya itu IJ01, Portfolio Competitive Products and Services. Dimensi BSC-nya compliance. Enterprise goals-nya itu menyediakan layanan medis berbasis syariah yang inovatif dan berkualitas. Seperti ini pokoknya enterprise goals-nya itu. Domain yang diaudit, alignment goals. Tentuan domain yang dilakukan mengacu pada visi dan misi instansi melalui proses identifikasi enterprise goal terlebih dahulu. Lalu ada juga alignment goals dan governance and management objectives. Ini kepatuhan. Dan desain faktor toolkit berdasarkan modul COVID 2019 framework. Peneliti menyimpulkan bahwa objektif proses yang akan dipeliti audit adalah yaitu dari APO 13 manage security capability level pada level 3. Yang kedua BAI 04 tentang manage availability and capacity. Yang ketiga DSS 01 tentang manage operation. Ini struktur pelayanan dari instalasi rehabilitasi medik. Jadi yang diteliti itu di subnya Dewi Sri.
Yang pertama itu ada Kepala Instansi Rehabilitasi Medik, Bu Mardahliana. Lalu dilaporkan ke IT Support, Bapak Raden Dimas. Setelah itu ada bawahnya ke sub dari rehabilitasi medik itu ada fisioterapi dewasa, terapi fisik, terapi okupasi, terapi bicara, penanggung jawab angket kepuasan pasien. Ini untuk pemetaan RACI APO 013 APO 13 Manage Security. Chief Information Officer itu kepala gugus rehabilitasi medik, Business Process Owner, fisioterapi dewasa, Business Process Owner. Sub-subnya itu mengenai Business Process Owner, pemangku Business Process Owner. Service Manager itu penanggung jawab angket kepuasan pasien. Lalu Head IT Operation tentu saja IT Support. Masih sama dari yang tadi. Ini chartnya, Key Governance Chart, menetapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi. Yang mendefinisikan dan mengelola rencana penanganan risiko keamanan informasi dan privasi. Yang terakhir memantau dan meninjau sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua itu pemetaan RACI BAI 04 tentang Manage Availability and Capacity. Ini RACI chartnya untuk Key Governance Chart, menilai ketersediaan, kinerja, dan kapasitas saat ini serta membuat garis dasar atau baseline. Yang kedua menilai dampak terhadap bisnis. Yang ketiga merencanakan kebutuhan layanan baru atau perubahan layanan. Yang keempat memantau dan meninjau ketersediaan serta kapasitas. Yang terakhir menyelidiki dan menangani masalah ketersediaan, kinerja, dan kapasitas. Ini ada pemetaan RACI DSS 01 Manage Operation. Ini cukup dengan Chief of Information Officer, yaitu kepala instalasi rehabilitasi medik, lalu dan IT Support, Head IT Operation. Ini Key Governance Chartnya. Melaksanakan prosedur operasional, mengelola layanan teknologi informasi dan komunikasi yang disubkontrakkan. Lalu memantau infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Setelah itu mengelola lingkungan kerja dan mengelola fasilitas. Ini activity domainnya. Manage Availability and Capacity BAI 04 1 menilai ketersediaan, kinerja, dan kapasitas saat ini serta membuat baseline. Aktivitas tata kelola yang dilakukan itu dalam menilai ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan serta sumber daya. Perhatikan kebutuhan pelanggan, prioritas dan tujuan bisnis, anggaran yang tersedia, penggunaan sumber daya, kemampuan TI, serta tren industri saat ini dan yang akan datang. Yang kedua ini menilai dampak terhadap bisnis BAI 04.02. Tentukan hanya solusi atau layanan yang paling penting dalam mengelola ketersediaan dan kapasitas. Yang ketiga BAI 04.04, yaitu memantau dan meninjau ketersediaan dan kapasitas. Aktivitasnya sediakan laporan kapasitas untuk mendukung proses penganggaran. Ini kuesioner capability level 3, yang tadi level 2 ya. Selanjutnya National Capability level 2 soal APO 13 tentang Manage Security. Keterangannya itu tercapai. Responden 1 jumlah nilai aktivitasnya ada 7, jumlah seluruh aktivitasnya 7. Jadi nilai capability-nya itu 100% semuanya. Layanan instalasi rehabilitasi medik memiliki tingkat kematangan sebesar 100%, yang artinya level kapabilitasnya berada pada tingkat kematangan fully achieved atau range 85-100. Maka dapat disimpulkan bahwa capability level objective proses APO 13
pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik memiliki status audit tercapai dan dilanjutkan kepada perhitungan capability level 3. Ini soal capability level 2 yang BAI 04 tentang manage availability and capacity. Ini hasil pengolahan data kuesioner responden 1. Aktivitas BAI 04 level BAI 04.01 itu satu tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Menjawab iya dan iya. Skornya 3 dan 9%. Manage availability and capacity pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik memiliki tingkat kematangan sebesar 100%, yang artinya capability level berada pada tingkat kematangan fully achieved, sama seperti yang sebelumnya APO 13. Maka dapat disimpulkan bahwa capability level objektif proses BAI 04 pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik memiliki status audit tercapai dan dilanjutkan kepada perhitungan capability level 3. Ya. Ini capability level 2 dari DSS 01 tentang manage operation. Manage operation pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik memiliki tingkat kematangan sebesar 100%, yang artinya capability level berada pada tingkat kematangan fully achieved. Maka dapat disimpulkan bahwa capability level objektif yang proses di DSS 01 itu tercapai dan dilanjutkan kepada perhitungan capability level 3. Nah, ini juga fully achieved ya, yang APO 13. Selanjutan dari level 2 ke level 3, level 3 udah tercapai, lanjut ke capability level 4. BAI 04 juga masih BAI 04 belum sepenuhnya tercapai atau level largely achieved. Itu di range 50 sampai 84. Di sini sudah terlihat hanya 50% jawaban yang tercapai BAI 0401 2345 itu yang tercapai, sisanya tidak. Tingkat kematangan sebesar 66% dan belum mencapai level fully achieved. Maka dapat disimpulkan bahwa capability level objektif proses BAI 04 pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik berada di level 2 dengan status audit pada level 3 belum tercapai dan tentu saja tidak bisa dilanjutkan perhitungannya di capability level 4. Nah, di DSS 01 yang manage operationnya itu tercapai di pelayanan instalasi rehabilitasi medik. Itu berarti dari respondennya tercapai puas semua. Ini level 4 dari APO 13 yang manage security. Memiliki tingkat kematangan sebesar 80%, yaitu largely achieved. Terlihat di sini hanya satu aja yang bilang tidak dari security privasinya itu. Nah, itu nggak bakal bisa lanjut ke level 5, hanya di level 4 aja, tapi belum tercapai. Selanjutnya yang DSS 01 ini lanjutan ke level 4. Ini ada 2 yang belum, yang menjawab tidak, itu artinya masih di level largely achieved. Artinya itu masih di level 4 belum tercapai dan tidak bisa dilanjutkan ke perhitungan capability level 5. Nah, ini analisis gap yang sudah diberikan. Perhitungan kesenjangan gap pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik di klinik tumbuh kembang perlu melakukan pendekatan proses-proses tata kelola TI sehingga dapat mencapai tata kelola IT yang diharapkan dapat mendapatkan hasil yang maksimal dari sumber daya IT. Yang APO 13 perlu peningkatan tata kelola keamanan, termasuk pengelolaan keamanan informasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan perusahaan. Yang sudah terjadi itu 3 levelnya itu yang seharusnya itu level 5. Gapnya ada 2 level. BAI 04 seharusnya ada di 4, tapi yang aktualnya 2. Jadi gapnya ada 2 selisih. Yang seharusnya 4, aktualnya 3.
gapnya ada 1. Ini temuan audit dan juga rekomendasi dari tiap-tiap domain. PO13 temuan auditnya itu proses keamanan informasi sebagian besar sudah berjalan, namun belum sepenuhnya terdokumentasi dan dikelola secara proaktif untuk pencegahan risiko. Rekomendasi dari kami itu dokumentasikan kebijakan keamanan informasi secara lebih rinci. Lalu lakukan pelatihan keamanan informasi bagi seluruh staf. Yang terakhir, implementasikan alat monitoring keamanan untuk mendeteksi ancaman secara real time. Untuk domain BI04, temuan auditnya itu pemantauan ketersediaan dan kapasitas sebagian besar berjalan. Namun, prosedur eskalasi belum jelas dan pemodelan kapasitas masih kurang optimal. Rekomendasi dari kami itu susun prosedur eskalasi untuk masalah kapasitas dan kinerja. Yang kedua, lakukan pengujian rutin untuk memastikan keandalan sistem dalam kondisi puncak. Selanjutnya ada domain DSS01. Temuan auditnya itu pengelolaan operasional TI IT sebagian besar berjalan, namun beberapa fasilitas IT tidak memadai untuk mendukung kebutuhan operasional secara maksimal. Rekomendasinya yaitu lakukan evaluasi kebutuhan fasilitas IT termasuk perangkat keras seperti PC dan server. Yang kedua, tingkatkan pengelolaan fasilitas untuk mendukung kelancaran operasional. Yang ketiga, pastikan penggunaan perangkat sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan layanan. Yang terakhir yaitu sediakan fasilitas cadangan untuk memastikan keberlangsungan operasional. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil audit di sistem informasi pelayanan instalasi rehabilitasi medik di klinik tumbuh kembang anak dengan menggunakan kerangka kerja COVID 2019 yaitu domainnya APO 13 yang tentang managed security, tingkat kapabilitas berada pada level 3 atau largely achieved. Proses keamanan informasi telah berjalan cukup baik, namun dokumentasi dan pengelolaan secara proaktif terhadap risiko masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, di domain BI04 tentang manage availability and capacity, yaitu tingkat kapabilitas berada pada level 3, largely achieved. Pemantauan kapasitas dan ketersediaan sudah diterapkan, tetapi masih dapat kekurangan pada prosedur eskalasi serta teknik pemodelan kapasitas. Yang ketiga, di domain DSS01 tentang manage operation, tingkat kapabilitasnya ada di level 3, proses operasional sebagian berjalan dengan baik, namun fasilitas TI seperti jumlah perangkat keras atau hardware belum memadai untuk mendukung kebutuhan operasional secara maksimal. Secara keseluruhannya yaitu tingkat kapabilitas sistem informasi di instalasi rehabilitasi medik telah memenuhi sebagian besar target tata kelola, tetapi belum sepenuhnya mencapai level 4 atau fully achieve yang diharapkan. Saran dari kami yaitu diharapkan kebijakan keamanan informasi didokumentasikan lebih rinci untuk mengelola risiko dengan baik, disertai pelatihan rutin bagi staf, implementasi alat monitoring real time dan prosedur prosedur eskalasi penangani ancaman dan insiden dengan cepat, pengujian sistem secara berkala, serta evaluasi kebutuhan fasilitas IT, termasuk penambahan perangkat keras diharapkan mendukung operasional yang optimal. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, Boy Jaran dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.